Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan pembelajaran lagi. Kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama untuk menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menjalani pelajaran hari ini dengan hikmat dan lancar. Berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar membahas tentang karakteristik hukum dan penggolongan-penggolongan hukum menurut waktu, tempat maupun bentuknya. Nah, hari ini kita akan coba memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia itu sendiri dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan berpacu pada kompetensi dasar yaitu 3.3, yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah untuk memahami bagaimana sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia, serta menimbulkan sikap yang ataupun perilaku yang harus dilakukan oleh siswa di masyarakat maupun di lingkungannya sekitar yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, sebelum masuk ke materi, diharapkan siswa sekalian mempersiapkan alat tulisnya ya, buku, pulpen untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Semoga walaupun di tengah pandemi kita tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga aturan dan protokol kesehatan yang ada, supaya kita tidak memperbesar penyebaran COVID-19. Nah, materinya akan Bapak sampaikan dan Bapak coba uraikan. Ini penjelasannya terbagi dengan dua, yaitu sistem hukum dan sistem peradilan. Nah, yang pertama itu adalah sistem hukum atau tata hukum. Jadi tata hukum suatu negara ini mencerminkan kondisi objektif di negara tersebut. Jadi dalam hal ini semua negara itu mempunyai karakteristik hukum masing-masing. Karakteristik hukum ini dilihat daripada keadaan nyata atau objektif yang ada di negara tersebut. Jadi setiap negara itu mempunyai hukumnya masing-masing. Nah, tata hukum atau sistem hukum ini juga bertujuan untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara. Itulah jadi tujuannya kenapa harus ada sistem hukum sendiri. Sistem hukum di Indonesia maupun negara lain. Nah, lanjut itu soal sistem peradilan Indonesia. Nah, sistem peradilan di Indonesia adalah hakikatnya ini adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional atau pihak dalam proses peradilan serta hierarki kelembagaan peradilan. Jadi di sini sistem peradilan Indonesia ini mencakup soal bagaimana cara proses peradilan, terus hierarki atau kedudukan lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia, serta komponen-komponen apa saja yang ada dalam peradilan. Nah, sistem peradilan ini juga didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima. Nah, dalam sistem peradilan ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24, yang menjelaskan soal kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan ataupun menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Jadi sistem peradilan fungsinya untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan di Indonesia. Peradilan umum adalah peradilan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan perkara-perkara umum yang sifatnya umum. Ini biasanya kasus-kasus misalnya penjamretan, kriminalisasi. Nah, inilah peradilan umum yang menyelesaikan kasusnya. Nah, yang kedua itu ada peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang konsen dalam penyelesaian kasus-kasus waris, wasiat, zakat dan lain-lain. Inilah peradilan agama, tugasnya seperti itu. Sedangkan peradilan militer ini adalah peradilan yang menyelesaikan kasus ataupun perkara di bidang militer ataupun pertempuran para prajurit.
Nah, yang keempat itu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang konsen atau menangani kasus-kasus tata usaha negara atau pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang terakhir itu adalah peradilan koneksitas. Peradilan ini adalah peradilan darurat yang jarang digunakan di Indonesia. Namun peradilan ini dapat digunakan jika dibutuhkan. Gitu. Nah, sebelumnya sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak untuk materi yang sudah Bapak jelaskan? Ya, izin bertanya Pak. Asri. Ya, Asri masih bingung nih Pak mengenai peradilan koneksitas itu kenapa hanya digunakan dalam situasi darurat? Oh iya Asri. Jadi kenapa peradilan koneksitas itu dilaksanakan secara darurat? Karena peradilan koneksitas ini adalah peradilan tindak lanjut dari kasus ataupun perkara yang tidak dapat diselesaikan seluruh peradilan yang ada di Indonesia. Misalnya ada suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, akhirnya digelarlah peradilan koneksitas. Nah, peradilan koneksitas ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus HAM berat karena mempunyai banyak kepentingan ataupun tokoh-tokoh untuk menyelesaikan perkara ini. Begitu Asri, bisa dipahami Asri? Bisa Pak. Ya, baik. Nah, Bapak akan lanjut ya. Ya, jadi dalam kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini terbagi jadi dua. Pertama itu peradilan negeri dan peradilan tinggi. Nah, peradilan negeri adalah peradilan yang menyelesaikan kasus perkara ataupun memutuskan perkara di tingkat kota ataupun kabupaten, kota kabupaten ataupun kota. Sifatnya dia menyelesaikan perkara. Nah, sedangkan peradilan tinggi ini adalah peradilan yang menindaklanjuti perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan negeri. Nah, peradilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Gitu. Dia secara tugas dan fungsi berbeda dan juga kedudukannya berbeda. Nah, dalam kepatuhan hukum ini mengandung arti bahwa seseorang harus memiliki pertama memahami peraturan perundang-undangan, yang kedua mempertahankan tertib hukum yang ada, yang ketiga menegakkan kepastian hukum. Nah, siswa sekalian, dari sikap yang sesuai dengan hukum ini Bapak ingin bertanya kepada siswa sekalian dari materi yang sudah Bapak tanyakan, menurut kalian bagaimana sikap ataupun perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, untuk Ega mungkin bisa menjawab sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga. Iya Pak, kalau di lingkungan keluarga itu kita harus saling menghormati antar sesama keluarga yang ada di situ. Ya, benar sekali Ega. Jawabannya kita harus menghormati satu sama lain anggota keluarga yang ada di lingkungan keluarga kita. Untuk di lingkungan sekolah, Asri ingin menjawab? Ya Pak, kalau dari lingkungan sekolah sendiri itu kita bisa disiplin dan menaati aturan sekolah. Ya, benar sekali Asri. Itulah sikap yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita supaya tertib di lingkungan sekolah. Untuk lingkungan masyarakat, Tia bisa menjawabnya? Ya, untuk di masyarakat itu bisa menjaga dan memelihara ketertiban keamanan di masyarakat Pak. Ya betul Tia, itulah jawabannya. Tadi sudah siswa sekalian sudah menjawab bagaimana sikap yang harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, perilaku yang tidak sesuai ini juga dapat ditentukan merupakan perilaku yang tidak ataupun dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi segala sikap ataupun perilaku yang melanggar hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau tidak sesuai dengan tertib hukum ataupun melawan hukum. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa ini adalah sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia ini berfungsi untuk menegakkan hukum ataupun keadilan
untuk menciptakan kedamaian, kenyamanan maupun keadilan yang ada di Indonesia. Harapannya juga untuk kita, semoga siswa sekalian dapat meneruskan generasi bangsa ke depan untuk menciptakan hukum yang lebih baik, dan hukum dapat menjadi tegak dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ada lagi yang ingin ditanyakan siswa sekalian? Ya, kalau tidak ada berarti Bapak tutup. Terima kasih hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Itu saja. Terima kasih siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.